Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 11, hari ini di ekonomi kita akan lanjut pembelajaran kita di materi indeks harga di bab yang baru ya. Nah, indeks harga kalau misalnya kalian sering dengar ada berita di televisi adanya kenaikan harga di masa-masa mau lebaran, adanya penurunan harga misalnya lagi musim panen. Nah, perubahan-perubahan harga itulah yang disebut dengan indeks harga. Nah, ya kita lanjut ya. Oke, indeks harga itu adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan harga. Tadi ya, perubahan harga, naik ke harganya, turun ke harganya, berapa persen kenaikan atau berapa persen penurunannya secara rata-rata. Ya, harga pada suatu barang, baik itu barangnya sejenis maupun barangnya bermacam-macam dalam satu waktu gitu dia. Ya, baik harga barang semacam maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. Nah, jadi berapa? Oh, misalnya untuk barang bahan-bahan pokok, biasanya itu misalnya beras, rata-rata atau indeks harganya itu 11.500 per kilo. Itu indeks harga. Itu berasal dari mana, Bu? Dari misalnya harga yang ada di rata-rata lah, yang ada di semua pasar yang ada di Indonesia kita rata-ratakan secara nasional gitu. Oke. Selanjutnya, oke, dalam ekonomi dikenal berbagai jenis harga antara lain ya, berbagai jenis indeks harga antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK. Nah, itu adalah angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap mewakili belanjanya konsumen. Nah, jadi kalau indeks harga konsumen adalah perubahan harganya itu dilihat dari sisinya konsumen, berapa banyak, berapa harga yang dia beli. Artinya kalau dari sisi konsumen, konsumen membeli dengan harga eceran atau harga grosir. Iya, harga eceran. Nah, ya. Yang kedua, ada indeks harga produsen. Ya, berarti perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Nah, produsen beli barang misalnya penjual gitu ya kan. Beli barangnya itu kan kalau produsen bahan-bahan baku atau penjual yang besar, ya, berarti kan beli barang dari gudang. Nah, dari sisi produsennya maka digunakan harga apa? Iya, harga grosir. Itu dibeli oleh produsen meliputi. Yang ketiga, indeks harga yang harus dibayar. Lihat nih, berapa banyak nih. Gitu. Jadi, harga-harga yang ada itu anak-anak, kegiatan produsen dan kegiatan petani itu sendiri kalau barang-barang pokok. Ngerti ya? Nah, apa tujuan penyusunan indeks harga? Nah, indeks harga sebagai petunjuk atau barometer ke kondisi ekonomi umum. Gini, kalau misalnya harga itu bisa menjadi sebuah indikator stabil atau tidaknya perekonomian Indonesia. Kalau misalnya harganya tidak terlalu naik tinggi atau masih stabil harganya, maka perekonomian masih stabil. Tapi kalau harga pun terlalu rendah, ya, harga terlalu rendah berarti kan tidak ada daya beli di situ. Perekonomian melemah gitu. Tapi kalaupun harga terlalu tinggi, ya, masyarakat pun tidak mampu membeli, maka harga harus stabil. Kestabilan harga, terkhusus harga-harga pokok ya, untuk barang-barang pokok menjadi indikator bagaimana kondisi ekonomi. Nah, yang kedua, indeks harga dapat digunakan sebagai deflator ya, dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai, maka pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan.
Gini ya, kenaikan nilai jual pada periode tertentu dapat disebabkan oleh kenaikan harga barang yang dijual atau oleh kenaikan jumlah penjual. Nah, ini menjadi apa ya? Titik berapa banyak yang bakal menjual, berapa banyak barang yang akan dijual, berapa banyak bakal penjual. Ini dia indeks harga ini sebagai penentunya, gitu dia maksudnya. Yang ketiga, indeks harga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pembelian barang. Iya. Harga-harga yang ada dijual itu nggak boleh asal-asal tuh penjual ngasih harga, ya. Harus sesuai juga. Oke, tadi itu bel ya. Nah, harga-harganya itu yang dijual oleh penjual tuh nggak boleh asal-asalan. Jadi ada kebijakan juga dari pemerintah, harga-harganya juga harus sesuai dengan biaya hidupnya di masyarakat itu sendiri. Biasanya kalau di Jakarta harga-harganya lebih mahal karena memang biaya hidup di situ lebih mahal daripada misalnya di Medan. Di Medan dikenal dengan harga biaya hidupnya lebih murah daripada di Jakarta. Disesuaikan juga dengan kemampuan si konsumen dalam membeli barang, gitu ya. Jadi indeks harga itu penentu sebenarnya. Penentu pembuatan harga, penentu kondisi ekonomi, penentu berapa banyak yang bakal dijual, penentu berapa banyak yang akan dibeli, kayak gitu. Paham ya? Oke, kita masuk yang selanjutnya. Bagaimana perhitungan indeks harganya? Yang pertama, perhitungan indeks harga tidak tertimbang. Ada dua cara. Metode agregatif sederhana. Ya, rumus yang digunakan untuk menghitung indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana sebagai berikut. IA, indeks harga, adalah sigma dari P itu price, ya. Sigma dari price N atau harga pada tahun yang ditanya dibagi dengan sigma atau jumlah seluruh dari harga PO. Harga tahun sebelumnya kita kalikan dengan 100. Oke, keterangannya. IA adalah indeks harga menurut agregatif sederhana, ya. PN harga tahun tertentu yang ditanya nih. Harga tahun yang ditanya, PO harga tahun dasar. P0, bukan PO, P0. Yang kedua, metode rata-rata dari relatif harga. Rata-rata berarti kan kalau rata-rata dibagi dengan apa? Iya, banyaknya jumlah data. Nah, jadi sebenarnya nggak susah. Dengan cara apa? Yang di atas tadi ya, kan sama nih ya bentuknya ya. Tapi hasilnya itu kita bagikan dengan jumlah data per N. Ya, jadi sigma PN per sigma P0 dikali 100 per N. Oke, coba contohnya ya. Jumlah komponen atau jumlah barang atau jumlah data yang dihitung. Nih contohnya, contoh cara menghitung angka indeks harga metode agregatif sederhana. Misalnya ada barang A, B, C, D, E, ya, harga di tahun 2003. Di barang A harga 2003 Rp200, di 2004 300 dan seterusnya, ya. Kita cari sigmanya, ya, sigma PN. Tanya kan? 4. Sigma itu kan kita jumlahkan semuanya. Ya, harga barang A, B, C, D, E pada tahun 2004 kita jumlahkan 300 ditambah nih 300 ditambah 350 tambah 500 tambah 50 tambah 300 hasilnya 1500. Ini sigma, ya kan? Nah, harga 2003 kita jumlahkan juga semua. Hasilnya 1300, tinggal kita bagikan, ya. Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui angka indeks harga pada tahun 2004 yaitu IA sama dengan 2004 berapa? Sigma PN-nya. Iya, 1500 dibagi sigma P0. P0 tahun dasar, tahun dasarnya 2003 atau tahun sebelumnya maksudnya. Ya, berarti 1500 dibagi 1300 dikali 100 hasilnya 115,38%. Nah, jadi angka indeks harga pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38. Bu, kok 15,38? Karena
tahun dasarnya itu 100 dia. 100%. Di tahun 2004 115. Maka kenaikannya kan 15. Ya kan, dari 100% di 2003, di 2004 115,38. Maka kenaikannya iya, inilah dia 15,38%. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua perhitungan indeks harga tertimbang. Angka indeks ada dua caranya, yaitu satu, angka indeks last payers merupakan angka indeks tertimbang yang sering digunakan dalam perhitungan rumusnya. Oke, IL atau indeks last payers. Kalau IA indeks agregatif. Ya, sigma PN dikali Q0 per sigma PN dikali Q0 dikali per sigma PN dikali Q0 kali 100. Oke. Yang kedua, kalau pesos ya, IP, kalau tadi last payers kan IL, kalau IP-nya PN, ini sebenarnya ini yang atas ini adalah P0 ya. Ini P0. Ini yang per sigma P0. Ini P0 ya. Oke, sigma P0. Saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi sama. Bedanya apa? Kalau yang dia di last payers, kita mengalikannya dengan Q0. Q dia atau kuantitas di tahun dasar. Ya. Tapi kalau di pesos kita mengkalikannya dengan QN atau jumlah barang yang dibeli, jumlah barang pada tahun yang ditanya. Oke. Jadi PN, sigma PN dikali QN per sigma P0 dikali QN kali 100. Bingung, Bu? Oke, kita masuk contoh. Ini ya keterangannya ya. Oke. Ini contoh perhitungannya, lihat. Contoh perhitungan angka indeks dengan metode last payers. Oke, misalnya ada macam-macam barang ya. Ada harga di 2003, 2004, di kuantitasnya 2003 di 2004. Yang pertama adalah PN dikali Q0 ya kan? PN dikali Q0 ini. Nih, PN dikali Q0. Yuk kita masukkan yuk PN dikali Q0. Berarti dimulai dari PN itu apa? Harga yang ditanya 2004, ya kan? Harga 2004 berapa? 300. Q0-nya berapa? Atau jumlah barang di tahun dasar, berarti 300 dikali ini dia, 50. Ini dapatnya dari sini. Yang dari sini dapatnya dari perkalian ini. Oke ya. Selanjutnya 350 dikali 100, 35.000. 500, ya kita mengkalikan harga di 2004 dengan jumlah di 2003. Oke, dikalikanlah, berarti ini dikali dengan yang ini ya semuanya. Selanjutnya P0 dikali Q0, berarti P di 2003 kita kalikan dengan Q di 2003. 200 dikali 50, 10.000. Dan seterusnya. Udah dapat, baru kita sigmakan. Apa tuh sigma, Bu? Kita jumlahkan semua. 500.000 ditambah 35.000 tambah 100.000 tambah 15.000 tambah 45.000, hasilnya 210.000. Oke, ini juga kita jumlahkan. Hasilnya 200.000. Oke, maka berdasarkan data tersebut adalah IL sama dengan 210, ya kan? Kan ini tanya kan? Oke, yang PN per 200, ini dibagi ya. Ini dibagi. Oke, dibagi 200 dikali 100, maka hasilnya 105%. Jadi, indeks last payers pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 5%. Karena kan 105. Tahun dasarnya berapa? 100%. Maka kenaikannya berapa? 5%. Kemarin
misalnya 100% harganya. Di tahun 2004 105%, maka dari 2003 ke 2004 kenaikannya 5%. Paham ya? Gitu. Ingat, kalau di last payers kita menggunakan kita menggunakan Q0 atau Q tahun dasar. Kebalikannya, next. Kalau kita menggunakan metode PASIS, kita menggunakan QN. Bedanya itu aja. Ya, menggunakan QN. Ini. Maka PN kali QN berarti 300 dikali 100 30.000, 350 dikali 100 35.000 dan seterusnya. Ya, dapatnya dari sini. Selanjutnya P0 dikali QN juga. Ini QN ya, ini QN. Sama-sama QN. Jadi 200 dikali 100 sama dengan 20.000. Ya, ini ke sini dikalikan. Udah dapat semua pengaliannya. 300 dikali 100, 500 dikali 250, 100 dikali 450, 200 dikali 100. Udah itu, udah dapat semua. Baru kita jumlahkan yang ini. Jumlahkan semuanya. Ini juga dijumlahkan. Dapat penjumlahannya kita bandingkan. Maka IP-nya sama dengan 245.500. Kita menggunakan yang PN yang ini ya. Karena ini tahun yang ditanya. Per 240.000 dikali 100. Maka sama dengan 101,0,4%. Berarti dari sini kita melihat kan. Berarti kenaikannya itu tidak terlalu tinggi. Ingat, tahun dasarnya tetap 100%. Oke ya, 100%. Maka berarti terjadi kenaikan harga sebesar 1,04% pada tahun 2004. Ngerti ya? Jadi indeks harga itu kita melihat naik atau turun nggak harga di tahun, rata-rata harga barang di tahun 2004 dibandingkan dengan di 2003. Ini seperti ini cara perhitungannya gitu maksudnya. Oh, ingat kalau tahun dasarnya berarti 100%. Kalau di tahun yang ditanya itu lebih dari 100%, berapa kelebihannya? Kalau kurang dari 100% berarti penurunan harga. Paham ya? Baik, demikian untuk hari ini. Nanti kita kuis. Semoga kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.